sudah siap? Kita akan mulai ya. Learn and grow together with Jesus. Oke, ini kita mau memulai ibadah Sabtu ceria. Namun sebelum itu kita mau mengawali dengan berdoa. Semuanya dengan sikap berdoa. Kita mau berdoa. Kita berdoa, ikutin Miss Yuli di dalam doa ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah pimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah Sabtu ceria. Kiranya Tuhan tolong anak-anak di rumah mengikuti Sabtu ceria agar kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga boleh mendengarkan firman Tuhan, dan guru-guru Sabtu ceria juga kiranya Tuhan juga akan tolong. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan ibadah Sabtu ceria dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, selamat pagi anak-anak Sabtu ceria. Siap mendengar firman Tuhan hari ini? Ya, hari ini Madam Nelly mau cerita. Siapa yang sudah siap untuk mendengar, angkat tangan. Ya, duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan. Siap mendengar. Masih ingat cerita Madam Nelly? Madam Nelly kemarin cerita bahwa ada seorang anak yang memberikan rotinya dan ikannya untuk Tuhan. Nah, dia memberikan semua yang dia punya untuk Tuhan. Lalu Tuhan berkati, dan 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Berkat siapa? Berkat anak kecil yang punya inisiatif memberi. Hari ini Madam Nelly mau kasih tahu kamu, inisiatif memberi itu apa sih? Kenapa sih kita harus punya inisiatif memberi? Ya, inisiatif memberi itu artinya memberi tanpa bersungut-sungut. Ya, misalnya, aku kan kemarin sudah kasih kamu mainan, berarti sekarang kamu harus kasih aku mainan lagi dong. Sama-sama dong. Nah, itu namanya menuntut, menerima balasan.
Nah, inisiatif memberi tidak begitu. Inisiatif memberi itu karena kita mengasihi Tuhan. Inisiatif memberi tidak menuntut balas. Kalau kamu sudah kasih, kamu jangan sedih hati. Ya, gara-gara aku kasih coklatku, aku jadi gak punya coklat. Aku sedih. Gak begitu. Kalau kamu sudah memberi, kamu gak boleh. Aku sudah kasih kamu ya hari ini, besok kamu kasih aku ya. Nah, itu tidak boleh. Inisiatif memberi artinya memberi untuk Tuhan, tidak menerima balas dari manusia, dan memberi dengan sukacita tanpa bersungut-sungut. Hari ini Madam Nelly mau cerita lagi. Bukan cuma anak kecil loh yang kasih semua yang dia punya untuk Tuhan, tapi ada juga nenek-nenek janda, tidak punya suami, miskin lagi. Kira-kira dia bisa kasih apa buat Tuhan? Wah, ternyata dia bisa kasih loh. Dia hanya punya duit 2 peser. Kalau dirupiahkan 1.600 rupiah kira-kira. Wow, sedikit sekali. Dia cuma punya uang segitu. Suatu hari waktu Tuhan Yesus sedang duduk-duduk di bait Allah, di gereja, waktu persembahan, orang-orang kaya memberi dengan banyak. Wow, orang-orang kaya kasih uangnya yang berlimpah-limpah. Mereka kasih persembahan dengan uang yang begitu banyak. Tapi beda dengan janda miskin ini. Beda dengan nenek-nenek yang miskin ini. Nenek ini maju ke depan. Nenek ini dengan sedih hati. Dia bilang, Tuhan, aku mau kasih ke Tuhan, tapi aku gak bisa kasih banyak. Uangku cuma 2 peser. Duh, Tuhan, terimalah uangku sedikit, tapi cuman ini yang aku punya. Yang aku punya ini mau aku kasih buat Tuhan. Lalu dia maju ke depan dan dia kasih persembahannya untuk Tuhan. Lihat apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan Yesus katakan sama murid-murid. Mana yang lebih besar? Persembahan yang besar ini, yang banyak ini, yang uangnya banyak ini, atau persembahan yang janda miskin, yang nenek-nenek kasih ini? Mana yang lebih banyak? Lihat sekali lagi. Tuhan bilang persembahan yang berharga itu adalah persembahan yang dipersembahkan oleh nenek-nenek ini. Nenek yang tua ini. Kenapa? Karena nenek yang sudah tua, yang cuma punya uang 2 peser, yang cuma punya uang segitu, dia berinisiatif kasih uangnya untuk Tuhan. Dia berinisiatif, dia mau memberi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Wow, nenek-nenek ini gak pikir besok kalau aku kasih 2 peser, besok aku makan apa ya? Oh, nenek-nenek ini gak pikir begitu. Tapi nenek-nenek yang tua ini, yang miskin ini, dia berinisiatif. Dia mau kasih semua untuk Tuhan. Dia gak marah-marah kasihnya. Nah, nenek ini kasih dengan sukacita. Dia mau mengasihi Tuhan. Dia mau mengasihi Tuhan dengan memberi persembahan. Apa yang dipersembahkan? 2 peser yang dia punya. Semua yang dia punya dia kasih untuk Tuhan. Ya, lihat anak-anak ya. Waktu kamu memberi, waktu kamu mau berbagi, ingat Tuhan melihat isi hati kamu. Membagi, memberi bukan karena besok kamu harus kasih aku ya. Aku kan kemarin udah pinjemin kamu. Kamu harus pinjemin aku dong sekarang. Nah, itu namanya berbagi, memberi, menuntut balas. Seperti nenek-nenek ini. Nenek yang miskin ini dia kasih hidupnya untuk Tuhan.
Dia nggak bilang, Tuhan besok ya aku udah nggak ada uang lagi, besok Tuhan harus kasih aku uangnya lebih dari sini. Dia nggak bilang itu, tapi dia bilang, Tuhan aku mau mengasihi Tuhan, aku mau kasih juga untuk Tuhan, tapi aku cuma punya uang 2 peser. Ya udah deh, aku kasih aja semuanya untuk Tuhan. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Inisiatif memberi artinya memberi karena mengasihi Tuhan, bukan karena mau menerima balasan. Ya, ingat, anak yang punya 5 roti 2 ikan, dia kasih juga loh semuanya yang dia punya untuk Tuhan. Ya, dia nggak bilang, Tuhan nanti aku nanti kembalikan ya sama aku 10 roti 5 ikan ya. Tuh nggak begitu anak kecil ini ya. Anak kecil dan nenek-nenek tua ini, nenek-nenek yang miskin ini, janda miskin ini memberikan dengan sepenuh hati, dengan senang hati, tanpa minta balasan. Siapa yang mau seperti nenek? Siapa yang mau seperti anak yang memberi dengan sukacita, yang memberi tanpa harus menuntut balas? Ada yang mau? Ya, berarti bagaimana inisiatif memberi? Memberi harus dengan sukacita. Memberi harus dengan kasih kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi kamu, saya mau memberi. Jangan menuntut balas. Kalau kamu sudah kasih, sudah, nggak usah sedih, nggak usah bilang kamu kan kemarin udah aku kasih, sekarang gantian dong. Nah, nggak boleh gantian ya, karena kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Siapa yang mau? Ya, Madam Nelly berdoa supaya kamu semua anak-anak mau memberi dengan kasih kepada Tuhan, mau memberi dengan sukacita yang daripada Tuhan, mau memberi tanpa menuntut balas. Inisiatif memberi lahir dari hatimu karena mengasihi Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Madam Nelly mau berdoa buat kamu supaya kamu punya hati mau memberi. Memberi karena mengasihi Tuhan, memberi karena inisiatif mau mencintai, mengasihi Tuhan tanpa menuntut balasan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar, berinisiatif, memberi karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mau menyenangkan hati Tuhan, ajarlah kami memberi tanpa menuntut balasan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, hari ini Madam Nelly mau ajak kamu untuk hafalkan ayat hafalan kita. Ya, sudah dengar ayat hafalannya. Nah sekarang kita mau hafalkan sama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. Dengar lagunya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Lagi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Sekali lagi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Mama, jadi kita tidak boleh pelit ya? Betul Hai Hai, karena semua yang kita miliki
adalah pemberian Tuhan. Murah hati suka memberi. Murah hati suka memberi. Tuhan Yesus senang kalau kau murah hati. Murah hati, murah hati, suka memberi. Murah hati suka memberi. Murah hati suka memberi. Tuhan Yesus senang kalau kau murah hati. Murah hati, murah hati, suka memberi. Teman-teman juga jangan pelit ya. Anak, ibadah Sabtu Ceria hari ini selesai. Miss yakin dan percaya kita semua boleh diberkati oleh puji-pujian dan firman Tuhan yang anak-anak sudah dengarkan. Mari bersama-sama kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah Sabtu Ceria hari ini dengan berdoa. Ikuti Miss Yuli berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang tinggal dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah Sabtu Ceria kami. Kiranya Tuhan akan tolong kami sepanjang kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah Sabtu Ceria. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.